Bayangkan jika dalam waktu dekat timnas Indonesia bukan hanya diperkuat pemain yang sudah ada sekarang, tetapi tiba-tiba muncul 3 nama baru dari 3 penjuru Eropa yang membuat Asia kembali terkejut. John Hartman disebut sedang menyiapkan rencana besar yang tidak banyak diketahui publik. Bukan sekadar mencari pemain tambahan, tetapi membangun skuad yang lebih dalam dengan kualitas Eropa. Dan yang membuat kabar ini semakin menarik, 3 pemain yang disebut masuk radar tersebut berasal dari Liga Elit Eropa. Ada yang bermain di Inggris, ada yang berkembang di Spanyol, dan ada juga yang sedang mencuri perhatian di Belanda. Siapakah mereka? Apakah mereka akan menjadi bagian dari revolusi besar timnas Indonesia? Setelah melihat perkembangan timnas Indonesia yang semakin berani menghadapi lawan-lawan kuat, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah John Hartman masih akan berhenti dengan skuad yang ada sekarang? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Karena seorang pelatih dengan visi besar tentu tidak hanya memikirkan pertandingan hari ini, tetapi juga masa depan. Dan kabarnya, Hartman mulai melihat potensi besar dari pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Bukan hanya pemain yang memiliki darah Indonesia, tetapi pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa, memiliki mental kompetitif, dan bermain di level tinggi. 3 nama mulai menjadi perbincangan. Nama pertama disebut berasal dari kompetisi Inggris. Seorang pemain keturunan yang tumbuh dalam sistem sepak bola Inggris, negara yang terkenal dengan intensitas tinggi, duel fisik kuat, dan tempo permainan cepat. Pemain seperti ini tentu akan menjadi aset besar jika benar-benar bergabung. Karena timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain yang bukan hanya punya kemampuan teknis, tetapi juga mental bertanding di level tinggi. Bermain di Inggris berarti terbiasa menghadapi tekanan besar, stadion penuh, dan persaingan ketat setiap pekan. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini timnas Indonesia. Nama kedua datang dari Spanyol, negara yang dikenal sebagai rumah sepak bola teknik dan kreativitas. Pemain yang berkembang di Spanyol biasanya memiliki kemampuan membaca permainan, kontrol bola yang baik, dan pemahaman taktik yang matang. Jika pemain keturunan ini benar masuk dalam radar, maka gaya bermain timnas Indonesia bisa semakin berkembang. Bukan hanya mengandalkan kecepatan dan fisik, tetapi juga permainan yang lebih tenang dan terstruktur. John Hartman tentu tahu bahwa untuk bersaing di level Asia, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain dengan karakter berbeda. Dan nama ketiga disebut berasal dari Belanda, negara yang punya hubungan sejarah panjang dengan sepak bola Indonesia. Belanda selalu menjadi salah satu tempat yang banyak melahirkan pemain keturunan berkualitas. Pemain yang ditempa di Akademi Belanda biasanya memiliki dasar sepak bola yang kuat, disiplin posisi, serta pemahaman taktik modern. Tidak heran jika banyak pemain keturunan Indonesia muncul dari kompetisi Belanda. Namun pertanyaannya, apakah ketiga pemain ini benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Atau ini hanya bagian dari rencana besar yang masih disimpan rapat oleh tim kepelatihan? Yang jelas, jika rumor seperti ini benar terjadi, maka persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda akan semakin ketat. Pemain lama harus terus berkembang. Pemain baru harus membuktikan kualitas. Dan Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang suka membangun tim dengan pondasi jangka panjang. Dia tidak hanya mencari pemain terkenal, tetapi pemain yang cocok dengan sistem. Karena dalam sepak bola modern, nama besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pemain yang punya karakter, mental, dan mampu menjalankan strategi di lapangan. Dan jika 3 pemain lintas benua ini benar-benar bergabung, maka timnas Indonesia bisa memiliki kombinasi menarik. Pemain lokal dengan semangat juang tinggi, pemain keturunan dengan pengalaman Eropa, dan pelatih dengan visi membangun masa depan. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah John Hartman akan kembali memberikan kejutan? Apakah akan ada pengumuman besar tentang pemain keturunan baru? Atau justru akan muncul nama lain yang selama ini tidak pernah terdengar? Satu hal yang pasti, era baru timnas Indonesia sedang menjadi perhatian. Dan jika 3 pemain ini benar-benar datang, mungkin inilah salah satu kepingan terakhir yang sedang disiapkan untuk membuat Garuda semakin terbang tinggi. Karena terkadang, kejutan terbesar dalam sepak bola datang bukan saat pertandingan dimulai, tetapi saat sebuah nama tiba-tiba diumumkan.
Dan yang menarik, di balik semua rumor tentang pemain keturunan ini, ada satu hal yang mulai menjadi perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia. John Hartman bukan tipe pelatih yang mudah puas. Ketika sebuah tim mulai berkembang, dia tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi melihat bagaimana sebuah skuad bisa menjadi lebih kuat dalam jangka panjang. Itulah alasan mengapa pencarian pemain keturunan masih menjadi salah satu opsi. Bukan karena pemain yang ada sekarang kurang bagus, tetapi karena persaingan sepak bola Asia semakin tinggi. Negara-negara lain terus memperkuat diri. Jepang memiliki pemain yang bermain di Eropa. Korea Selatan terus melahirkan pemain top. Australia juga memiliki banyak pemain dengan pengalaman liga besar. Dan Indonesia tentu tidak ingin hanya menjadi penonton. Dalam rencana besar ini, posisi yang dicari kemungkinan bukan sembarang posisi. Hartman disebut membutuhkan pemain yang bisa memberikan perbedaan. Pemain yang bisa masuk ke dalam sistem, bukan hanya datang membawa nama besar. Karena dalam sepak bola modern, satu pemain berkualitas bisa mengubah jalannya pertandingan. Satu pemain dengan visi bermain tinggi bisa membuka ruang. Satu pemain dengan mental Eropa bisa memberikan ketenangan ketika menghadapi tekanan besar. Bayangkan jika Indonesia memiliki tambahan pemain dari Inggris dengan karakter pekerja keras. Memiliki pemain dari Spanyol dengan kreativitas tinggi. Dan memiliki pemain dari Belanda dengan disiplin taktik kuat. Maka pilihan Hartman di setiap pertandingan akan semakin banyak. Rotasi pemain menjadi lebih mudah. Persaingan internal semakin sehat. Dan standar latihan otomatis meningkat. Namun proses menuju timnas Indonesia tentu tidak semudah membalikkan tangan. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Mulai dari dokumen keturunan, kemauan sang pemain, restu klub, sampai proses administrasi yang harus berjalan sesuai aturan. Karena memakai jersey Garuda bukan hanya soal memiliki darah Indonesia, tetapi juga tentang kesiapan membawa nama bangsa. Menariknya, beberapa pengamat mulai melihat bahwa pola yang dilakukan Indonesia saat ini berbeda. Jika sebelumnya naturalisasi sering dianggap hanya untuk mencari solusi cepat, kini arah yang dibangun mulai terlihat lebih panjang. Mencari pemain muda, mencari pemain yang masih berkembang, dan mencari pemain yang bisa menjadi bagian dari proyek besar beberapa tahun ke depan. Dan jika benar ada 3 pemain baru dari 3 negara berbeda, maka publik tentu akan menunggu satu hal. Siapa nama pertama yang akan muncul? Apakah pemain dari Inggris yang selama ini bermain dalam atmosfer keras Premier League dan Championship? Apakah pemain dari Spanyol yang memiliki gaya bermain berbeda? Atau pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia dan sudah mengenal sepak bola modern sejak akademi? Sebab terkadang, kejutan terbesar timnas Indonesia bukan datang dari skor pertandingan, tetapi dari sebuah pengumuman sederhana. Satu pemain baru resmi menjadi bagian dari keluarga Garuda. Dan saat itu terjadi, bukan hanya Indonesia yang memperhatikan. Asia pun akan kembali melihat bagaimana proyek timnas Indonesia terus berkembang. Karena target besar tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang disiapkan jauh sebelum waktunya tiba. Dan mungkin 3 nama yang saat ini masih menjadi misteri adalah bagian dari puzzle besar John Hartman untuk membawa Garuda menuju level yang lebih tinggi. Namun di tengah munculnya kabar tentang 3 pemain lintas benua yang masih menjadi tanda tanya, ada 2 nama lain yang mulai ramai diperbincangkan oleh para pendukung Garuda, yaitu Mitchell Baker dan Luke Vickery. 2 pemain keturunan yang disebut-sebut mulai masuk dalam perhatian publik karena kehadiran mereka dianggap bisa menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia ke depan. Kabar tentang keduanya semakin menarik setelah muncul pembahasan bahwa mereka sudah mulai terlihat dekat dengan lingkungan timnas Indonesia. Bukan hanya soal nama, tetapi karena profil mereka dianggap sesuai dengan arah yang sedang dibangun. Mitchell Baker menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Pemain yang memiliki latar belakang sepak bola Eropa ini disebut memiliki karakter yang cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Punya fisik kuat, kemampuan bertahan, serta pengalaman bermain dalam sistem sepak bola modern. Bagi John Hartman, pemain dengan karakter seperti ini sangat penting. Karena sepak bola internasional bukan hanya tentang menyerang,
Tetapi bagaimana sebuah tim bisa bertahan ketika mendapat tekanan besar? Dan Indonesia tentu membutuhkan lebih banyak pemain dengan mental seperti itu. Sementara itu, nama Luke Vickery juga mulai menjadi sorotan. Pemain keturunan ini disebut memiliki potensi besar karena usianya masih berada dalam fase perkembangan. Artinya, jika benar menjadi bagian dari proyek Garuda, dia bukan hanya dipersiapkan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Hartman dikenal sebagai pelatih yang senang membangun fondasi jangka panjang. Dia tidak hanya melihat performa hari ini. Dia melihat bagaimana seorang pemain bisa berkembang beberapa tahun ke depan. Kehadiran nama Mitchell Baker dan Luke Vickery membuat persaingan di timnas Indonesia semakin menarik. Karena sebelumnya Indonesia sudah memiliki banyak pemain dengan kualitas berbeda. Ada pemain lokal yang memiliki semangat dan pengalaman bermain di liga domestik. Ada pemain keturunan yang membawa pengalaman dari Eropa. Dan kini muncul generasi baru yang berpotensi menjadi bagian dari perjalanan panjang Garuda. Jika kabar bergabungnya kedua pemain ini benar-benar berlanjut, maka ini menunjukkan satu hal. Timnas Indonesia sedang bergerak dengan rencana yang lebih besar. Bukan hanya mencari pemain untuk satu pertandingan, tetapi membangun skuad yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Sebab untuk mencapai level tertinggi Asia, sebuah tim membutuhkan kedalaman. Tidak cukup hanya memiliki 11 pemain utama. Dibutuhkan 20-25 pemain dengan kualitas yang hampir merata. Dan inilah yang membuat publik semakin penasaran dengan langkah John Hartman berikutnya. Apakah Mitchell Baker dan Luke Vickery hanya menjadi awal? Apakah setelah mereka akan muncul lagi nama-nama baru dari Eropa? Atau justru 3 pemain lintas benua yang sebelumnya menjadi rumor akan segera diperkenalkan? Semuanya masih menjadi misteri. Tetapi satu hal mulai terlihat. Perubahan besar di timnas Indonesia bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam cara membangun skuad. Dari pemain muda, dari pemain keturunan, dari talenta yang tersebar di berbagai negara. Semuanya mulai dikumpulkan untuk satu tujuan. Membuat Garuda semakin kuat. Dan jika semua potongan puzzle ini benar-benar menyatu, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarahnya. Karena di balik setiap tim besar, selalu ada proses panjang yang tidak banyak terlihat. Dan mungkin, saat ini John Hartman sedang menyusun bagian-bagian terakhir dari rencana besarnya.